Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati kisah kami dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, diberi kesehatan, rizki yang berkah, dan dijauhkan dari segala kesulitan hidup. Kisah ini menjadi pengingat bahwa janji dan amanah adalah hal yang sangat berharga. Jangan pernah meremehkan kewajiban untuk membayar hutang, karena akibatnya bisa berlanjut hingga ke akhirat. Inilah kisah tentang azab orang yang tak mau membayar hutang. Hutang demi gaya hidup. Rudy dikenal sebagai pria yang gemar berpenampilan mewah. Meski penghasilannya sebagai pegawai toko tidak seberapa, ia ingin selalu tampil seperti orang kaya. Ia sering nongkrong di kafe mahal, memakai pakaian bermerek, dan menggoda para gadis dengan gaya hidupnya yang dibuat-buat. Suatu hari, Rudy meminjam uang pada temannya, Darto, sebesar 5 juta rupiah. Katanya uang itu untuk memperbaiki motornya agar bisa dipakai bekerja. Darto yang kasihan pun meminjamkan tanpa banyak tanya. Namun, bukannya memperbaiki motor, Rudy malah membeli pakaian baru dan menghabiskan sebagian uang itu untuk bersenang-senang. Waktu pun berlalu. Bulan demi bulan, Darto menagih, tapi Rudy selalu punya alasan. Kadang bilang gajinya belum turun, kadang pura-pura lupa. Hingga akhirnya, Darto merasa kecewa dan hubungan mereka mulai renggang. Di mata masyarakat, Rudy tetap terlihat senang, tapi di dalam hati, rasa gelisah mulai tumbuh, meski ia terus menutupinya dengan senyum palsu. Kebohongan yang menumpuk. Setiap kali bertemu Darto, Rudy selalu menghindar. Ia pura-pura sibuk atau berjalan memutar agar tak bertatap muka. Suatu hari, Darto mendatanginya langsung ke rumah, berharap Rudy mau berbicara baik-baik. Namun, Rudy justru bersikap kasar. "Aduh, belum sempat, Tok. Aku juga lagi banyak tanggungan. Masa segitu aja dipermasalahin?" katanya dengan nada tinggi. Darto terdiam. Ia tak menyangka temannya berubah begitu sombong. Padahal dulu, Rudy sering meminjam barang darinya tanpa ragu. Setelah Darto pergi, Rudy tertawa sinis. "Biar aja, paling juga dia lupa nanti," gumamnya. Ia merasa lebih cerdik dari orang lain, tapi sejak hari itu, tidurnya tak pernah tenang. Mimpi buruk sering datang, ia mimpi ditagih oleh banyak orang, bahkan melihat bayangan hitam yang menatapnya tajam. Ibunya yang tinggal serumah mulai merasa heran karena Rudy sering terbangun tengah malam. "Nak, kamu kenapa?" tanya sang ibu. Tapi Rudy hanya menjawab singkat, "Nggak apa-apa, Bu." Dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang salah, namun gengsi menahannya untuk berubah. Teguran dari langit. Hari itu, Rudy berangkat kerja seperti biasa. Tapi di tengah jalan, motornya mendadak mogok di tengah hujan deras. Ia mendorong motor sampai ke bengkel. Namun ternyata mesinnya rusak parah. Biaya perbaikan mencapai hampir 2 juta rupiah. Saat itulah ia teringat pada hutangnya pada Darto. "Kalau dulu uang itu aku pakai beneran buat motor, mungkin gak begini," batinnya menyesal. Namun, rasa malu membuatnya tetap bungkam. Ia tak berani menemui Darto, padahal hatinya mulai terasa sempit. Setiap langkah seolah membawa beban berat. Beberapa hari kemudian, ia jatuh sakit. Badannya panas, kepala pusing, dan tidak bisa tidur. Dokter tak menemukan penyakit fisik yang jelas, seolah tubuhnya sehat tapi jiwanya hancur. Ibunya menangis melihat keadaan anaknya. "Mungkin kamu ada salah sama orang, Nak," ucap sang ibu lirih. Kata-kata itu menusuk hatinya, tapi Rudy hanya terdiam, tak berani mengaku bahwa ia menipu sahabatnya sendiri demi kesenangan dunia yang sementara. Dihantui rasa bersalah. Hari-hari Rudy menjadi kelam. Ia sering melamun di kamar, kehilangan semangat hidup. Saat teman-teman datang mengajak bercanda, ia hanya tersenyum kaku. Di malam hari, ia mulai mendengar suara-suara aneh, seperti orang memanggil namanya dari kejauhan. "Rudy, bayar hutangmu!" Suara itu terdengar jelas, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menyalakan lampu kamar, tapi tidak ada siapa-siapa. Pagi harinya ia mencoba sholat dan berdoa agar tenang. Tapi setiap kali sujud, wajah Darto selalu terbayang. Akhirnya, ibunya menyarankan,
Temui orang itu, minta maaf, jangan biarkan dosa menumpuk. Namun Rudi menolak. Nanti saja Bu, aku lagi nggak siap. Ia berusaha mengalihkan pikirannya dengan bermain media sosial. Tapi di sana pun ia merasa gelisah. Banyak postingan tentang kejujuran dan tanggung jawab yang seolah menyindir dirinya. Dunia seperti bersekongkol untuk menegurnya. Ketika balasan dunia datang. Suatu hari, toko tempat Rudi bekerja mengalami kebangkrutan mendadak. Pemilik toko melarikan diri membawa uang hasil penjualan. Semua pegawai, termasuk Rudi, diberhentikan. Ia pulang dengan wajah murung. Tabungannya habis, hutang menumpuk, dan kini ia kehilangan pekerjaan. Di sisi lain, Darto justru mendapat rezeki berlimpah dari hasil kerja kerasnya. Ia membuka warung kecil yang laris. Saat melihat Darto di jalan, Rudi menunduk dalam-dalam. Rasa malu bercampur iri membakar dadanya. Tapi anehnya, Darto tetap menyapanya ramah, seolah tak menyimpan dendam. "Kalau kamu butuh kerja, aku ada tempat di warung," kata Darto dengan tulus. Rudi tertegun. Air matanya hampir jatuh, tapi gengsi menahan. Ia hanya menjawab singkat, "Gak usah Tok." Padahal di hatinya, rasa bersalah makin menghantam hebat. Pengakuan yang terlambat. Malam itu, Rudi tak tahan lagi. Ia menangis di hadapan ibunya. "Bu, aku malu. Aku punya hutang sama Darto. Dulu uang itu nggak kupakai buat keperluan penting. Aku bohongin dia." Ibunya terdiam, lalu memeluk anaknya dengan lembut. "Nak, tak ada yang terlambat untuk minta maaf. Jangan biarkan dosa menutup jalan hidupmu." Keesokan harinya, Rudi memberanikan diri datang ke warung Darto. Ia menunduk sambil menyerahkan uang hasil menjual motornya. "Tok, maafkan aku udah salah." Darto tersenyum, lalu menepuk bahunya. "Aku udah lama maafin kamu, Rud. Aku cuma pengen kamu sadar." Air mata Rudi jatuh deras. Hatinya terasa lega, seperti beban besar diangkat dari dadanya. Ia belajar bahwa meminta maaf bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian sejati. Ujian terakhir. Setelah meminta maaf, kehidupan Rudi perlahan membaik. Ia diterima bekerja di warung Darto. Meskipun awalnya malu, ia bekerja dengan rajin dan jujur. Darto memperlakukannya seperti saudara. Namun, ujian datang kembali. Seorang kenalan lama menawarkan pinjaman besar dengan bunga kecil. Rudi sempat tergoda, tapi kali ini ia menolak. "Cukup sekali aku tersandung karena hutang," katanya tegas. Darto yang mendengar hal itu tersenyum bangga. "Sekarang kamu sudah belajar, Rud. Rezeki itu datang kalau hati bersih." Rudi menatap langit sore yang cerah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa tenang. Ia menyadari hidup bukan soal banyaknya uang, tapi tentang keberkahan dan kejujuran. Akhir yang menenangkan. Bertahun-tahun kemudian, Rudi menjadi orang yang disegani di kampungnya. Ia membuka warung sendiri, sederhana tapi selalu ramai. Orang-orang mengenalnya sebagai pria jujur yang selalu menepati janji. Setiap kali ada yang datang meminjam uang, ia selalu berpesan, "Kalau berhutang, niatkan untuk dilunasi. Jangan menunda, karena hutang bukan hanya urusan dunia, tapi juga akhirat." Kisah Rudi menjadi pelajaran bagi banyak orang. Ia yang dulu terjerat kesombongan, akhirnya sadar bahwa ketenangan sejati hanya datang dari hati yang bersih. Dan setiap kali ia melihat Darto datang berbelanja ke warungnya, ia selalu tersenyum penuh syukur. "Terima kasih, Tok. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih hidup dalam gelap." Mereka pun bersalaman hangat, menandakan akhir dari kisah yang mengajarkan bahwa menepati janji dan membayar hutang adalah bentuk kejujuran yang tak nilai harganya. Aku tak